aspek yang kita lihat ya. Jadi tidak semua orang kan ingin bercerai sebenarnya ya, tapi kan mungkin mereka sudah melakukan suatu hal dan ingin yang terbaik, dan mungkin pilihan terbaik buat mereka adalah perceraian. Namun yang perlu dilihat adalah bahwa perceraian itu bukan hanya perpisahan antara suami dan istri, tapi juga harus memikirkan juga keadaan anak apabila mereka sudah punya anak, dan juga harus memikirkan juga dua keluarga yang berpisah. Ya kan, kalau di kita kan emang kalau pernikahan itu kan pernikahan antar keluarga, jadi banyak sekali faktor yang harus dipikirkan ya. Jadi bisa faktor pertama kita harus melihat faktor biopsikososial ya, faktor biologinya gimana nih, misalnya kita lihat satu-satu mungkin ya. Jadi kita lihat terhadap psikis antara suami dan istri, karena kan bisa aja perceraian itu kan hanya dikendaki oleh satu pihak. Gimana dengan pihak yang lain? Gimana dengan pihak misalnya istri ingin berpisah, gimana pihak suami berpisah, gimana dengan istri? Itu pun harus dilihat ya. Dan yang lagi-lagi kalau punya anak kan banyak seperti kasus udah berpisah, anaknya jadi bahan perebutan. Kan itu mengandung masalah psikis juga buat anak ya. Dia diharuskan memilih antara dua orang yang sangat berperan terhadap dia. Seperti buah si malakama, memilih ibu gimana, memilih ayah gimana. Walaupun katanya ya kita tetap merawat bersama, menjaga bersama, tapi kan itu adalah pandangan orang tua, ada orang dewasa. Pandangan anak itu bagaimana kan? Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi walaupun hal itu tetap jadi pertimbangan, itu keputusan terbaik yang sudah mereka lakukan untuk bercerai, tapi tetap itu harus dipikirkan masalah psikis bagi masing-masing. Itu pertama. Terus juga apabila ini emang dikehendaki itu bercerai, mungkin itu juga untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak gitu. Jadi bukannya masalah bercerai antara baik atau buruk gitu. Mungkin dengan tidak bercerai malah keadaan mungkin lebih buruk gitu. Tiap hari ribut, tiap hari ini anak menonton, jadi anak menonton dengan orang tua ribut kan sama bermasalah dengan anak. Kemudian kedua orang tua bercerai juga bisa melihat anak psikologisnya gimana kalau di sekolah, apalagi anaknya misalnya anak SD. Bapak kamu di mana? Aku ambil raport misalnya, hanya ibunya aja yang datang gimana, atau bapaknya aja yang datang, terus pasti kan ada cerita ibu kamu mana ya, segala macam. Hal seperti yang dipertimbangkan. Jadi Dokter Iman lebih melihat kepada perkembangan anak itu sendiri ya. Iya, karena memang itu jauh dekatnya itu pasti mempengaruhi jiwa seorang anak gitu ya, dan masa pertumbuhannya gitu ya, masa depan anak itu sendiri. Jadi kita lihat bahwa anak itu kan ada perkembangan ya, tumbuh dan kembang anak. Perkembangan anak itu mau nggak mau kan harus ada dari psikisnya juga ya. Biar bagaimanapun, walaupun di era sekarang bahwa ada orang tua tunggal, bisa anaknya berhasil, tetap itu jadi faktor utama, apalagi kalau di kita. Terus bisa dilihat contohnya, apakah dengan dia tinggal dengan bapak, apakah ada yang bisa membantu dalam mengerjakan PR, sentuhan-sentuhan wanita yang membuat dia harus berpikir lebih lebih ke arah pendekatan seorang wanita kan juga berbeda. Misalnya apakah anak perempuan yang memberi bagaimana sih seorang laki-laki, seorang bapak itu gimana gitu. Tapi juga melihat bagaimana seorang wanita gitu. Kan begitu banyak faktor yang perkembangan kecil bisa mempengaruhi perkembangan dewasa. Misalnya contohnya ini di teori-teori banyak sekali. Di teori banyak sekali bahwa teori seorang anak yang kehilangan, misalnya seorang anak wanita yang kehilangan seorang bapak, dia akan mencari suatu hubungan yang mirip dengan bapaknya. Atau seorang bapak yang sering menyakiti ibunya, dia pasti akan memikirkan laki-laki itu selalu jahat, selalu menyakiti wanita. Itulah makanya kenapa banyak faktor. Tapi ini salah satu faktor. Banyak alasan kenapa orang sudah dewasa tapi nggak mau nikah. Atau adanya masalah selain seksual seperti itu banyak faktor bisa kita lihat belakangnya, pasti ada masalah di belakangnya.
kenapa bisa menjadi ke arah situ. Jadi faktor itu yang dari mulai anak sampai dewasa itu akan berubah. Oke, jadi kita lihat kalau usia, kita harus bisa melihat usia manusia itu sebenarnya ada dua maksud saya, ada usia mental, ada usia sesungguhnya. Maksud saya gini, misalnya saya usia 30 tahun, usia mental saya berapa ya? Bisa aja saya usia 30 tahun tapi saya seperti kelakuan seperti anak-anak, seperti anak kecil, apa-apa merajuk, apa-apa itu, apa-apa marah, disakitin marah. Jadi tidak sesuai dengan usia sesungguhnya saya gitu, 30 tahun. Jadi kan banyak faktor seperti itu kan. Usianya seberapa, usia mentalnya belum berkembang gitu kan. Nah itu bisa dilihat juga, makanya jadi kalau kita lihat perkawinan itu walaupun dibatasi akan usia harus minimal umur segini, tapi tetap dilihat dengan usia mentalnya juga. Nah itu faktor utama. Jadi sebelum menikah harus dilihat itu kesiapan mental, kesiapan psikisnya juga dan fisiknya juga, itu yang paling penting. Nah apabila itu udah berjalan, kan umumnya kan selalu mengatasnamakan kita menikah udah berjanji, tapi karena dengan rasa cinta mungkin nggak mempertimbangkan yang lain gitu kan. Sedangkan untuk menikah itu kan berarti kan seperti komitmen untuk bersama seumur hidupnya. Komitmen awal pasti seperti itu, tapi di jalan kan kita nggak tahu. Sama seperti kita naik mobil, saya mau ke Cikini dari Cipto, tujuan saya sana, tapi di jalan saya nggak tahu, tiba-tiba tengah jalan ada masalah, ban dikempes, mogok segala macam. Nah, mungkin seperti itu. Jadi orang yang menikah, oke lah, sama kasih semua orang yang awal menikah tujuan berarti sama, sampai kakek nenek sampai meninggal sampai mati. Ya. Tapi di tengah jalan banyak faktor, mungkin banyak faktor yang pertama komitmennya tidak sesuai mungkin, atau ada sesuatu yang tanda kutip dibohongin, tiba-tiba pas pernikahan seperti ini orangnya, seperti ini orangnya. Terus mungkin ada faktor pekerjaan, jadi mau ada faktor pribadi, pekerjaan, faktor keluarga juga bisa, faktor rumah, mungkin pas sudah menikah lebih mementingkan keluarganya, lebih banyak sekali faktor. Baik, sekian perbincangan Stop Divorce Team dengan Bapak Dr. Iman Firmansyah. Iya, terima kasih ya Pak atas waktunya. Oke, semoga berguna ya. Iya, pasti segala masalah itu dapat diselesaikan dan tidak semuanya harus mentok kepada perceraian ya. Iya, karena banyak harus dilihat lagi beberapa dampak terhadap pihak-pihak di luar suami istri tersebut, dari anak dan beberapa pihak kedua keluarga tersebut ya. Saya Patricia Dara, terima kasih, selamat siang. Oke.